Setelah mengurut dengan pelan lutut dan pergelangan kaki istrinya, Revan dan Kania kembali menikmati pesta. Awalnya Revan berniat mengajak istrinya untuk pulang jika memang tidak sanggup. Tapi Kania tetap kekeh, karena wanita itu tahu jika Revan pasti ingin mencari rekan bisnis baru yang bisa diajak bekerja sama. "Kania, mau dong punya kamu." Kania yang kebetulan sedang asik menikmati sate miliknya langsung mengalihkan pandangan pada Revan. "Punya aku? Maksud aku sate punya kamu." "Kalau mikir jangan ngeres duluan sayang," tegur Revan yang tadi sempat melihat wajah terkejut dari istrinya. "Lah, kan sama aja, Mas. Ngapain pengen ngerasain punya aku, orang punya kamu juga ada." Maunya punya kamu sayang." Kania menghembuskan napas melihat kelakuan suaminya yang seperti kekanak-kanakan. Pria itu bertingkah manja tidak tahu tempat. Bukannya apa-apa, tapi malu saja dilihat oleh orang-orang. "Ya udah, nih." Bukannya mengambil sodoran piring yang diberikan istrinya, Revan justru melipat bibirnya sebal. Sama sekali tidak mau mengambil sodoran yang diberikan istrinya itu. Malahan pria itu menatap tajam wanita yang ada di depannya. "Kenapa? Suapin dong, sayang," rengek Revan sembari menggerakkan badannya layaknya anak kecil. Kania sontak menepuk keningnya. Andai tidak ingat jika pria di depannya adalah suaminya sendiri, maka sudah dipastikan sisa sate miliknya akan bersarang di wajah pria tersebut. "Kamu jangan ngadi-ngadi deh, Mas. Ini tempatnya rame. Kamu nggak malu apa?" "Ngapain malu? Orang aku minta disuapin sama istri aku sendiri." "Kalau minta disuapin sama istri orang, baru malu," jawab Revan. "Buruan sayang. Kalau kamu nggak mau, aku ngambek nih nanti." Kania tersenyum meski dalam hati terus mengumpat suaminya tersebut. Mengambil kembali piring yang berisi sate tersebut. Lalu mengambil setusuk sate dan mengarahkannya ke mulut Revan. Revan dengan senang hati menerima suapan yang diberikan istrinya. Kepalanya bahkan dengan antusias bergerak ke kanan dan ke kiri sembari mengunyah. Melihat kelakuan suaminya, Kania hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Hingga tak terasa setengah porsi sisa sate milik Kania tadi habis dilahap oleh Revan. "Ini giliran aku lagi yang suapin kamu," kata Revan yang kemudian mengambil piring miliknya. Mengambil tusukan sate, lalu menyuapi istrinya. "Buka gede-gede mulutnya sayang." Kania hanya bisa pasrah saja mendapat perlakuan seperti itu dari suaminya. Memilih untuk menuruti permintaan pria itu daripada menyakiti perasaannya. Hingga tak terasa 2 piring sate pun akhirnya habis juga. Ketika sedang asik duduk sembari mendengar orang yang bernyanyi, tiba-tiba ada yang menepuk bahu Revan. Membuat pria itu langsung mendongakkan kepala mereka. "Loh, kalian?" seru Revan yang benar-benar terkejut dengan kehadiran 2 orang di hadapannya. "Kalian ngapain kesini?" Kania sendiri hanya diam saja karena tidak kenal dengan pria dan wanita yang sepertinya disambut suaminya dengan antusias tersebut. "Sengaja aja sih. Kebetulan kita juga diundang buat ikut jamuan makan malam. Jadi ya udahlah, nih si Al ngajakin gue kesini," jawab wanita yang bernama Tiara tersebut sembari menatap tidak suka ke arah Alvendra. "Ya elah, kalau diundang itu ya harus datanglah, Nona Tiara," sahut Alvendra tak mau kalah. Revan geleng-geleng melihat tingkah kedua manusia yang ada di hadapannya. Malam ini, Kania justru menatap bingung suaminya yang sedang asik berbicara dengan 2 orang yang sama sekali tidak ia kenal tersebut. "Tapi nggak apa-apa sih. Aku juga kangen banget sama kamu, Revan." Kania mendengar jelas tiap kata yang diucapkan wanita itu. "Aku juga banget sama kalian. Apalagi sama kamu," sahut Revan dengan senyuman manisnya.
Ia memang merindukan sepupu wanitanya itu, karena sudah lama tidak ada kabar. Kania yang mendengar penuturan suaminya langsung mendongak, memastikan kalimat tadi memang terucap dari bibir suaminya. Apa tadi? Kangen? Pada wanita lain? Oh, iya, dia siapa? Tiara menatap heran sosok wanita yang ada di samping sepupunya. Ia memang tidak tahu menahu masalah pernikahan Revan. Sebenarnya hanya tidak tahu seperti apa sosok istri Revan, karena yang ia tahu hanya pria itu sudah menikah. Dia istri aku, namanya Kania, jawab Revan. Tiara dan Alven saling pandang, seolah berbicara melalui tatapan mata tersebut. Beberapa detik kemudian Tiara mengedipkan matanya, dan seperti sefrekuensi, Alven paham maksud sang sepupu. Tiara langsung saja membawa Revan tanpa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kania, kenalin, dia Tiara. Revan ikut serta memperkenalkan sang sepupu pada istrinya. Namun, sepertinya pria itu lupa menyebut kata sepupu. Sehingga sekarang Kania hanya bisa menerka-nerka siapa sosok Tiara di kehidupan suaminya. Van, kamu sayang gak sama aku? Tiba-tiba saja Tiara mempertanyakan pertanyaan random, membuat Revan sempat terheran, tapi tetap memilih menjawab. Ya, jelaslah. Sayang banget malahan. Ada-ada aja pertanyaan kamu. Revan geleng-geleng kepala, merasa aneh dengan pertanyaan sepupu perempuannya itu. Sementara itu, Alven memilih untuk pamit untuk berbincang-bincang dengan para tamu yang kebetulan sebagian dikenalnya. Kania semakin dibuat kesal melihat kedekatan suaminya dengan wanita yang dirinya sendiri tidak kenal. Saking kesalnya, wanita itu berniat meninggalkan suaminya, namun secara tiba-tiba pergelangan tangannya ditahan. Kamu mau kemana? Tanya Revan dengan lembut. Makan. Jawab Kania sedikit ketus. Revan sempat terdiam mendengar jawaban istrinya. Makan? Padahal mereka baru saja makan. Apa wanita itu belum kenyang, pikirnya. Ya udah deh. Kalau emang belum kenyang makan aja lagi. Aku mau ngobrol sama Tiara dulu. Semakin kesal saja Kania kala suaminya malah tidak melarangnya. Sespesial apa coba wanita bernama Tiara ini, pikirnya. Cantik sih iya, tapi menyebalkan. Lebih tepatnya suaminya lah yang menyebalkan. Karena kesal, Kania langsung berjalan menuju prasmanan. Mengambil beberapa makanan lagi, lalu mencari tempat duduk yang kosong. Sembari makan, wanita itu terus memberikan tatapan tajam pada sang suami. Dasar jantan. Lupa kali dia kalau udah punya istri. Tuh cewek juga gatal banget. Kania terus menggerutu. Ingin sekali rasanya mengguncang-guncang tubuh suaminya, lalu memaki-maki pria itu. Kemudian jika sudah puas, lanjut menamparkan wanita yang sedari tadi membuatnya kesal. Kalau urusan membanting orang, sepertinya ia masih sanggup. Tapi, ia sadar betul jika mereka berada di tempat umum. Ketika mereka sudah pulang, sepanjang perjalanan Kania hanya diam saja. Membuat Revan bingung dengan tingkah istrinya itu. Sayang, kamu kenapa diam aja? Tanya Revan memecah keheningan. Nggak apa-apa. Kok jawabnya ketus kayak gitu? Nggak kenapa-kenapa. Revan kembali melirik istrinya. Tangannya lalu terangkat mengusap-ngusap lembut rambut wanita itu. Kenapa? Nggak apa-apa, Revan. Udah jangan nanya mulu. Buruan itu setir. Aku tuh udah capek. Revan tidak bersuara lagi. Pria itu memilih diam saja, lalu menambah kecepatan mobilnya agar segera sampai. Kesimpulan yang bisa ia dapat dari tingkah istrinya itu yaitu Kania sedang marah karena kelelahan.
Hanya itu saja, tanpa menyadari jika ia baru saja melakukan kesalahan. Sesampainya di rumah, Kania tetap sana bungkam. Tidak mau mengeluarkan suaranya. Membuat Revan jadi gemes sendiri dengan tingkah istrinya itu. Jarang sekali istrinya itu sampai mengabaikan dirinya hanya karena kelelahan. "Sayang, kamu sebenarnya kenapa? Perasaan dari hotel tadi kamu diam mulu. Sepanjang perjalanan tadi juga nggak mau diajak bicara. Ngeliat aku aja kamu nggak mau." Kania menggeleng saja. Alih-alih menjawab, wanita itu justru sibuk memilih baju tidur yang akan ia kenakan. Setelah dapat langsung membawanya ke kamar mandi, Revan yang melihat tingkah istrinya kembali menghela napas. Berusaha mengingat di mana letak kesalahannya. Perasaan sedari tadi ia tidak melakukan kesalahan yang bisa menyinggung perasaan istrinya. Setelah sekian lama Revan mengingat sembari menunggu istrinya selesai mandi, akhirnya ia tahu di mana letak kesalahannya. Pasti ini semua gara-gara ia mengabaikan Kania di pesta tadi. Dengan penuh sabar Revan menunggu istrinya keluar. Ingin meminta maaf karena sudah mengabaikan wanita itu tadi. Melihat Kania yang sudah keluar, buru-buru Revan meminta maaf. "Sayang, maafin aku karena udah mengabaikan kamu di pesta tadi. Kamu pasti kesal, kan?" Mendengar penuturan Revan, Kania tetap saja bungkam. Wanita itu justru merangkak ke atas tempat tidur tanpa menyahut ucapan suaminya barusan. "Sayang." Revan mulai merengek, tapi sayangnya Kania tidak peduli sama sekali. "Kalau aku ada salah bilang dong. Jangan pakai kode diam kayak gini. Aku tuh bukan cenayang yang bisa nebak isi pikiran orang." Masih saja tetap bungkam, membuat Revan lagi dan lagi menghela napas. Sudah minta maaf, tapi kenapa istrinya masih saja terlihat marah? Revan yang bingung apalagi yang harus ia lakukan memilih untuk bangkit berdiri saja. Mungkin mandi sebentar, lalu membujuk istrinya nanti. Setelah keluar dari kamar mandi, Revan berjalan santai menuju lemari. Pria itu melihat sang istri yang masih manyun. Sungguh, dirinya benar-benar bingung di mana letak kesalahannya. Apa iya Kania sampai ngambek hanya karena dirinya mengabaikan wanita itu? "Kamu kenapa? Aku minta maaf banget masalah tadi." Revan dengan lembut meminta maaf pada sang istri. Pria itu bahkan menunjukkan wajah menggemaskannya, berharap dengan cara tersebut, Kania mau berbaik hati memaafkannya. "Minta maaf kenapa?" Kania bertanya tanpa menatap sang suami. "Minta maaf karena aku udah mengabaikan kamu," jawab Revan pelan. "Cuma itu doang?" tanya Kania lagi, kali ini dengan suara yang terdengar sinis. "Emangnya apa lagi?" Revan mendadak heran. Kesalahan apa lagi yang ia buat? Perasaan tidak ada. "Aku minta maaf untuk semuanya." Karena tidak tahu letak kesalahannya, Revan memilih jalan pintas saja. "Ngapain kamu dekat-dekat sama Titi Dej tadi? Pakai acara pelukan, terus bilang sayang banget lagi. Kenapa? Kamu suka sama dia?" "Titi Dej?" gumam Revan yang masih belum paham. Hingga beberapa menit kemudian baru ia paham maksud istrinya. Oh, jadi sedari tadi istrinya itu sedang cemburu. Tiara maksudnya? Ya iya, itulah pokoknya. Si Titi Dej. Kamu cemburu? Revan sampai berusaha menahan senyum karena tidak percaya saja jika istrinya ternyata bisa juga cemburu. Ia pikir Kania ini wanita yang anti cemburu. "Idih, sorry banget," balas Kania amat sinis. Revan yang melihat raut wajah istrinya, seketika kembali tersenyum. Ternyata wanita jika sedang marah dan cemburu sangat menggemaskan.
Tiara itu sepupu aku. Wajar dong aku sayang sama dia, ujar Revan yang langsung membuat Kania terbelalak. Aku minta maaf karena lupa ngenalin dia tadi ke kamu. Aku pikir kamu tahu dia sepupu aku. Ternyata enggak. Aku minta maaf banget, ya. Hah? Jadi Tiara itu sepupu kamu? Tanya Kania dengan intonasi suara yang sedikit tinggi. Iya, kamu gak percaya? Apa perlu aku telepon mama buat pastiin? Kania menggeleng. Ia percaya dengan ucapan suaminya. Kini ia merasa malu karena sudah cemburu pada sepupu suaminya sendiri. Tapi, wajar saja sih. Siapa coba yang tidak cemburu jika ada wanita yang mendekati suaminya? Apalagi wanita yang tidak dikenali. Kamu cemburu, kan? Tanya Revan lagi, kali ini dengan tambahan senyum yang terlihat menggoda. Kania bukannya menjawab, malah menutupi wajahnya dengan bantal. Demi apa, dia malu sekali telah bersikap seperti tadi hanya karena cemburu. Sayang. Iya, aku cemburu. Puas kamu? Akui Kania akhirnya. Revan terdiam sesaat. Namun beberapa detik kemudian tawa pria itu pecah. Tidak menyangka jika istrinya bisa juga cemburu. Kania yang mendengar tawa suaminya semakin kesal. Ingin sekali rasanya ia tenggelamkan dirinya ke dalam laut saja. Astaga, ternyata bisa juga ya kamu cemburu, kekeh Revan. Sialan kamu, Revan. Kali ini justru Revan yang berdecak kesal. Lemes banget mulut kamu sayang. Masa ia panggil akunya tanpa embel-embel masih? Habisnya kamu nyebelin, balas Kania sembari mengerucutkan bibirnya. Udah aku mau tidur aja. Gak mau main sebentar? Tawar Revan menaik turunkan alisnya. Melihat istrinya yang begitu menggemaskan, mendadak ia ingin menerkam wanita itu, lalu membawanya untuk menggapai satu rasa yang begitu nikmat. Enggak. Jawab Kania singkat. Tapi, aku mau, yang. Revan menatap sang istri sembari terus mengerjap-ngerjapkan matanya. Ia begitu menginginkan wanita itu malam ini. Dan sepertinya tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, tidak mau, harus tetap mau. Tekadnya. Males, jawab Kania tanpa beban sedikit pun. Sayang, aku suami kamu, Iho. Kamu sendiri tahu kan nolak permintaan suami itu adalah perbuatan dosa. Dengan sengaja Revan membahas tentang dosa. Biar wanita itu sadar. Tahu kok. Tapi, lagi nggak mau. Revan menggeleng kepalanya berulang kali. Tidak menyangka istrinya bisa bersikap setenang mungkin. Padahal sudah membahas tentang dosa, loh. Nggak bisa gitu dong, Kania. Aku suami kamu. Dan sekarang aku lagi pengen. Kamu harus nurut sama suami biar bisa masuk surga. Perintah Revan yang mendapat gelengan dari Kania. Nggak mau. Revan tidak peduli dengan penolakan istrinya. Ia langsung mengukung wanita itu. Kamu berat, Mas. Aku mau main, sayang. Jadi, ayo main satu ronde aja, pinta Revan sedikit memelas. Nggak mau. Harus mau. Kok maksa? Tanya Kania sewot.
Tadi kamu juga naksa aku. Padahal aku nggak mau. Pokoknya aku mau tidur. Tapi pokoknya aku mau main kuda-kudaan. Ya udah, main sendiri aja. Masih saja Kania menolak. Aku nggak terima penolakan. Aku suami kamu. Kalau aku mau, ya harus dapatin. Tanpa basa-basi Revan langsung mencium bibir istrinya. Sempat ada penolakan dari Kania, hingga akhirnya wanita itu lulus saja digerayangi suaminya.